Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, kita sekarang memasuki satu berita di dalam FKKP, yaitu berita yang baru tentang Kristus yang Al-Muhid dan Al-Wasi menggantikan kebudayaan bagi satu manusia baru. Di dalam berita yang ke-1, ini mengenai keperluan yang mendesak agar kebudayaan kita digantikan dengan Kristus yang Al-Muhid dan Al-Wasi. Di dalam berita 1 ini, kita diperkenalkan ada 3 hal. Yang pertama adalah keperluan yang mendesak. Saudara-saudari, keperluan yang mendesak ini mengacu kepada satu panggilan atau seruan untuk mendapatkan perhatian yang secepatnya. Keperluan yang mendesak ini juga adalah meminta dengan sangat. Atau bisa juga keperluan yang mendesak ini adalah memaksa untuk segera dilakukan. Ini tentunya sangat berhubungan dengan kedatangan Tuhan kembali. Yang kedua, yaitu mengenai kebudayaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebudayaan artinya suatu cara hidup untuk menjadi lebih baik. Juga adalah satu pedoman tingkah laku, supaya tingkah laku juga lebih baik, bisa mendapat pujian dari manusia. Dan juga kebudayaan ini terbentuk dari sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Lalu yang ketiga adalah Kristus yang Al-Muhid dan Al-Wasi. Al-Muhid artinya mencakup segala sesuatu. Ini adalah yang di dalam. Jadi Kristus yang Al-Muhid adalah Kristus yang mencakup segala sesuatu yang baik. Ya, yang baik artinya Kristus adalah yang setia, yang kasih, penuh kelemah lembutan. Semua apa yang baik, semuanya yang sejati, itulah di dalam Kristus. Lalu Al-Wasi artinya Kristus yang meluas. Kristus yang meluas melalui orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Dan meluas dari roh, jiwa, dan tubuh sampai Kristus mendapatkan ekspresinya di muka bumi ini. Inilah dikatakan Kristus yang Al-Muhid dan Al-Wasi. Baik, mari kita melihat bagian pertama adalah latar belakang kitab Kolose. Ya, karena berita ini lebih banyak diambil dari kitab Kolose. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kitab Kolose ditulis karena gereja di Kolose telah disimpangkan dari Kristus dan dikuasai oleh kebudayaan. Jadi kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia di penjara di Roma. Dan Rasul Paulus belum pernah ke kota Kolose. Maka bagaimana keadaan kaum beriman di Kolose? Rasul Paulus menerima kabar demikian dari rekan sekerjanya yang bernama Epafras. Jadi Epafras pernah melayani di Kolose dan suatu saat mengunjungi Rasul Paulus dan memberikan persekutuan bagaimana kaum beriman di Kolose. Ternyata kaum beriman di Kolose adalah kaum beriman yang mengasihi Tuhan, memiliki iman, kasih, pengharapan, memiliki buah kebenaran. Ya, namun demikian ada satu masalah yang terjadi di dalam kaum beriman di Kolose, yaitu masuknya satu ajaran turun-temurun, filsafat yang dikatakan di sini adalah kebudayaan. Di mana tadi sudah dikatakan kebudayaan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat manusia hidup lebih baik, bertingkah laku lebih baik, memiliki perkataan yang lebih baik. Namun demikian,
di dalam pandangan rohani Rasul Paulus, ternyata kebudayaan ini bisa menggantikan Kristus. Dengan mencari apa yang baik, telah keluar dari sang sumber yang sejati, yaitu Kristus itu sendiri. Karenanya, dengan latar belakang demikianlah surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Musuh Allah menggunakan aspek yang baik dari kebudayaan untuk menggantikan Kristus. Jadi hari ini saudara-saudari perlu kita ketahui bahwa hari ini musuh Allah, si iblis, pertama dia menggunakan cara yang kasar, cara yang jahat untuk merusak anak-anak Allah. Tetapi selanjutnya cara iblis untuk merusak adalah dengan cara yang halus, yaitu dia mengambil satu kebaikan, di mana sumbernya juga sama dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau dari sisi yang jahat, maka kita segera bisa memiliki daya pembeda. Tetapi kalau dengan hal yang baik, belum tentu kita memiliki daya pembeda. Di sini kaum beriman di Kolose kehilangan daya pembeda. Apakah yang baik dan apakah yang sumbernya dari Kristus itu sendiri. Karena itulah kita diajak di dalam berita kali ini, supaya Anda dan saya, kita semua memiliki daya pembeda di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang di luar Kristus, walaupun itu baik di mata manusia, tetapi itu bisa menggantikan Kristus. Kitab Kolose menunjukkan kuasa kegelapan yang mengacu kepada aspek yang baik dari kebudayaan. Dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 12-13. Bagaimana Allah telah menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya dari kuasa kegelapan, supaya umatnya masuk ke dalam terang, ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa kuasa kegelapan ini adalah mengacu kepada aspek yang baik, yaitu kebudayaan. Sesuatu filsafat ternyata adalah yang kosong dan yang palsu. Ajaran yang turun-temurun, yang kelihatannya baik di mata manusia, tetapi ini sungguh bisa menggantikan Kristus. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Farisi di dalam Matius pasal 15. Saat bagaimana orang-orang Farisi memiliki satu adat istiadat membasuh tangan ya sebelum mereka makan. Lalu mereka menegur murid-murid Tuhan yang tidak membasuh tangan sebelum mereka makan. Saat itulah Tuhan berbicara dengan keras. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara-saudari, apa yang Anda perlukan, kita semua yang perlukan adalah firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan, adalah hembusan Allah untuk kita hirup, untuk tersusun di dalam kita, di dalam segala kemurnian. Di luar Kristus, semuanya adalah kegelapan. Hanya Kristus sang terang, dia adalah terang dunia. Di luar dia, semuanya adalah kegelapan. Dan si iblis dengan cara yang licik, memakai kebudayaan di dalam perkara yang baik adalah untuk menyimpangkan kaum beriman dari Kristus. Yang kedua, kita melihat kapankah kebudayaan ini muncul. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 16-17. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi kita tahu mengenai kisah Kain dan Habel ya, di mana Kain begitu iri dengan adiknya Habel ya, karena persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Sehingga Kain marah dan Kain membunuh Habel. Dan akhirnya Allah yang menegur kepada Kain, dan akhirnya Kain pergi sebagai pengembara yang dikatakan di sini pergi dari hadapan Tuhan. Begitu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dia segera membuat sesuatu yang untuk melindungi dirinya, untuk memproteksi dirinya. Dia memiliki kekhawatiran kalau dirinya tidak bisa hidup lebih lama. Maka timbullah yang dikatakan di sini suatu kebudayaan. Maka dikatakan kebudayaan manusia
muncul setelah kejatuhan manusia. Setelah manusia pergi dari hadapan Tuhan. Segera manusia memiliki satu spontanitas untuk melindungi diri, untuk menghibur dirinya. Bagaimana berusaha supaya memiliki eksistensi dirinya, tetapi semuanya dengan cara sendiri. Setelah meninggalkan hadirat Allah, Kain mendirikan satu kota bagi perlindungan dan keberadaan dirinya, suatu kebudayaan tanpa Allah. Kita tahu Kain memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia pernah menjadi petani, sekarang dia sanggup membangun satu kota. Memiliki kekuatan, memiliki kepandaian yang luar biasa. Tetapi justru inilah yang dia pakai adalah untuk membanggakan dirinya dan meninggalkan hadirat Allah. Kita lihat di dalam Taman Eden, Allah adalah segalanya bagi manusia. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8-16. Begitu Allah menjadikan manusia, Allah telah menempatkan manusia di Taman Eden. Di sana ada pohon hayat. Sehingga Allah bagi manusia adalah sebagai perlindungan, pemeliharaan, suplai, dan penghiburan manusia. Saudara-saudari, apakah perlindungan, pemeliharaan, suplai, dan penghiburan kita yang sejati? Adalah di dalam Kristus. Haleluya. Oh, Tuhan Yesuslah Allah Tritunggal. Dialah perlindungan yang sejati. Dialah pemeliharaan kita. Betapa kita perlu pemeliharaan Allah di dalam menjaga hidup kita sehari-hari. Allah juga menjadi suplai hayat. Allah juga menjadi penghiburan yang sejati bagi kita semua. Sungguh Taman Eden, ya, Taman Eden adalah taman yang penuh sukacita. Kita bersukacita karena ada Allah, ada pohon hayat, dan Allah bisa menjadi segala-galanya suplai bagi kita. Namun demikian kita lihat kejatuhan manusia adalah manusia meninggalkan Allah karena hasutan Satan. Jadi Satan telah masuk ke dalam manusia dan membuat manusia mengikuti Satan dalam bentuk yang baik, yaitu kebudayaan. Di dalam hal ini dimulai dalam Kejadian pasal 4, di mana Kain telah membangun satu kota dan rampung akhir dalam Babel besar di dalam kitab Wahyu. Jadi keturunan Kain, ya, kalau Anda membaca di dalam pasal 4 ada Yabal, Yubal, Tubal Kain, ya, keturunan mereka, keturunan Kain adalah orang-orang yang beternak, menghasilkan satu sistem perdagangan, adalah mereka yang membuat musik, peralatan musik adalah untuk penghiburan, dan juga yang membuat besi, tembaga adalah untuk senjata mempertahankan diri. Saudara-saudari, ini adalah satu bentuk kebudayaan untuk melindungi manusia. Tapi ketahuilah, semuanya ini adalah kebudayaan yang tanpa Allah. Kebudayaan yang bukan memuliakan Allah. Bahkan salah satu keturunan Kain yang bernama Lamek, dia begitu sombong. Dia bisa menantang, kalau dia membunuh, dia mau dibalaskan 7 kali lipat. Lamek juga adalah seorang yang berpoligami, memiliki 2 istri. Saudara-saudari, begitu manusia meninggalkan hadirat Allah, apa yang terjadi dari dirinya semakin merosot, semakin merosot. Semakin meninggalkan Allah, semakin di dalam kegelapan. Apakah bahaya dari kebudayaan manusia? Saudara-saudari, mari kita melihat dalam Kolose pasal 2 ayat 18-20. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara-saudari, kita juga lihat selanjutnya, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana kebudayaan itu begitu halus, begitu licik, kelihatan seperti merendahkan diri, memiliki satu ritual yang kusuk, memiliki satu penglihatan, tapi semuanya adalah palsu, semuanya di dalam kegelapan. Saudara-saudari,
Kebudayaan adalah penghambat tujuan Allah mengenai Kristus dan gereja. Di dalam kitab Kolose, Rasul Paulus sangat konsisten. Dia membawa kaum beriman untuk mengenal Kristus sebagai sang suami, gereja sebagai mempelai perempuannya. Juga Rasul memperkenalkan bahwa Kristus adalah sebagai sang kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Dengan Kristus sang kepala, gereja sebagai tubuhnya, ini adalah untuk memenuhi tujuan kehendak kekal Allah. Supaya Allah mendapatkan ekspresinya di muka bumi melalui putra tunggalnya, menjadi putra sulung dan meluas kepada orang-orang yang menerima menjadi satu dengan Tuhan. Inilah tujuan kehendak kekal Allah, dan si musuh menghambat tujuan ini dengan menyerang melalui kebudayaan. Saudara-saudari, sadar atau tidak bahwa pertumbuhan dan pengalaman rohani kita bisa dihambat oleh kebudayaan. Begitu kita keluar dari Kristus, kita mengambil apa yang baik. Saudara-saudari, ini sungguh bisa membocorkan hayat kita, menghambat pertumbuhan hayat kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 14, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kita perlu mencapai kesatuan iman di dalam Kristus, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan manusia yang palsu, yang licik. Di dalam Filipi pasal 3, 7, dan 8, Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang dahulu yang dia anggap untung, sekarang dia anggap rugi, karena dia mengenal Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Dia sudah menganggap sesuatu yang dahulunya untung itu rugi. Yang kedua, dia membuangnya. Dan yang ketiga, dia menganggapnya sampah. Saudara-saudari, ini adalah satu sikap tegas dari Rasul yang telah mengenal Kristus dan telah merebut Kristus, mendapatkan dia di dalam setiap kesempatan. Saudara-saudari, jangan sampai Anda dan saya diselewengkan di dalam kebudayaan. Karena di sekeliling kita sampai ada hari ini, ya, kita dikelilingi dengan kebudayaan dari suku bangsa, dari bahasa. Saudara-saudara, bukan kita melawan kebudayaan itu, tapi apa yang mau kita sampaikan adalah supaya Anda dan saya mengambil Kristus sebagai sang kepala. Jadikanlah dia menjadi pikiran kita, dia menjadi tekad kita, dia menjadi emosi kita. Sehingga waktu kita mau bertindak, kita mau bersaksi, saudara-saudari, kita hanya satu, mengalirkan Kristus. Kebudayaan manusia berdiri sebagai penentang kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 10 ya, ayat 34 sampai 39 dan pasal 12 ayat 43 sampai 45. Ya, di Matius pasal 10 bagaimana Tuhan sudah mengatakan adanya satu pertentangan di dalam rumah tangga. Ya, ini tak lain adalah karena perkara alamiah, perkara budaya, perkara sifat-sifat manusia yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, Tuhan mengatakan suatu saat ada roh jahat keluar dari satu rumah dan mengembara, tetapi waktu dia tidak menemukan tempat perhentian, dia kembali kepada rumah yang dia tinggalkan. Ternyata rumah itu bersih, rapi, teratur. Maka segera roh jahat itu mengajak 7 roh yang lain merasuki rumah itu, dan ditutup dengan akhirnya keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Saudara-saudari, rumah yang bersih dan teratur itu mengacu kepada kebudayaan. Sesuatu yang memoles manusia supaya menjadi lebih baik. Tetapi kalau bukan Kristus sebagai tuan rumah yang sejati, maka rumah yang bersih tetapi kosong, akibatnya malah diserang oleh si musuh sehingga keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Saudara-saudari, kebudayaan menjadi kubu pertahanan Satan untuk menentang kerajaan Allah. Ya, di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18, waktu Tuhan mendapatkan Rasul Paulus, Tuhan sudah memberikan amanat supaya Rasul Paulus membawa orang-orang yang buta supaya dicelikan, yang dari kuasa iblis, dari kegelapan supaya dibawa keluar, memasuki kerajaan terangnya. Saudara-saudari, kiranya ini juga menjadi amanat bagi Anda dan saya. Poin yang terakhir adalah bagaimanakah menangkal kebudayaan manusia. Di dalam Kolose pasal 18 sampai 19 dan ayat 27, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudari, bagaimanakah menangkal kebudayaan manusia? Bukan dengan kekuatan alamiah kita. Di sini Rasul Paulus tidak lain adalah menyajikan Kristus yang al-muhid dan Kristus yang al-wasi. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bagaimana melihat Kristus adalah kepenuhan Allah, adalah ekspresi Allah. Allah sang terang, kasih, lemah lembut, setia, semua apa adanya Allah dinyatakan oleh Kristus. Saudara-saudari, terhadap hal ini apalagi yang kurang di dalam kita. Kalau kita mendapatkan Sang Kristus, kita juga mendapatkan Allah itu sendiri. Di sini Rasul mengajak kaum beriman di Kolose untuk mengenal dan mengalami Kristus sebagai Sang Al-Muhid. Jangan hanya mengecap Kristus sebagian saja, tapi keseluruhan Allah yang berdiam di dalam Sang Putra, itulah yang harus kita alami. Inilah Kristus Sang Al-Muhid dan Al-Wasi yang sanggup menggantikan kebudayaan dengan dirinya sendiri. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 4, apabila Kristus adalah hayat kita, menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara-saudari, inilah pengharapan kita hari ini. Sedangkan budaya hanyalah mengunggulkan alamiah manusia, hanyalah bersifat sementara, tidak bersifat kekal. Maka satu kerugian kalau sampai budaya ini menggantikan Kristus. Mengenal dan mengalami Kristus yang al-muhid dan al-wasi adalah sentralitas dan universalitas ekonomi Allah. Saudara-saudari, ini seperti satu roda yang besar, di mana di tengah-tengahnya adalah poros. Ini melambangkan Kristus yang al-muhid, ya, yang penuh dengan tenaga. Lalu bagaimana roda ini bergerak? Itu dari poros yang bergerak, ya. Lalu tenaganya ini disalurkan kepada jari-jari. Jari-jari ini adalah Anda dan saya yang telah percaya, yang telah dilahirkan kembali. Lalu sampai kepada lingkar luar. Ini mengacu kepada Kristus dan meluas kepada gereja sebagai tubuhnya. Jadi Kristus yang al-muhid sebagai sentralitas dan Kristus yang al-wasi sebagai yang universalitas. Saudara-saudari, ini adalah untuk roda ekonomi Allah. Sehingga roda ini mencapai satu tujuan, yaitu ekspresi kekal Allah yang rampung sempurna di dalam Yerusalem baru. Di dalam Kolose 1 ayat 15-18, ini Rasul Paulus menyajikan Kristus. Dialah yang al-muhid, Dia adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan adalah untuk Dia. Saudara-saudari, untuk ini kaum beriman di Kolose harus baik-baik menikmati Kristus. Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, penghakiman, telaga api, dunia. Ini adalah perkara yang negatif, yang jahat, yang ekstrim. Ternyata Dia juga menyelamatkan dari segala sesuatu yang menggantikan Kristus, termasuk kebudayaan. Ini hal yang baik, hal yang di hadapan manusia, yang dipuji oleh manusia. Tapi sekali lagi, telah meninggalkan kedudukan Kristus. Telah meninggalkan persona Kristus. Karena itulah dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Kristus adalah pengantara perjanjian baru. Hari ini kita adalah umat perjanjian baru. Kita bukan lagi di dalam perjanjian lama. Hari ini Allah melalui Kristus sebagai roh itu sudah tinggal di dalam kita semua. Mari kita di dalam roh menikmati Dia. Dari roh kita mengalir kepada jiwa sampai kepada tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu bekerja sama dengan mengizinkan Kristus yang al-muhid dan al-wasi ini memenuhi seluruh diri kita sehingga dapat menggantikan kebudayaan dengan dirinya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan kembali. Saudara-saudari, melalui berita ini semoga Anda dan saya memiliki daya pembeda dengan polos dan murni. Kita semua hanya mau Kristus. Dia adalah Sang Al-Muhid yang al-wasi, yang memenuhi seantero diri kita, yang memenuhi seluruh umatnya di dalam gereja. Supaya dengan demikian
maka kita bisa menjadi satu manusia baru. Dan untuk menjadi ekspresi menyambut kedatangan Tuhan kembali. Mulia bagi Tuhan. Amin.